Halo, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video ini masih bagian dari seri pemrograman dasar ya. Dan video kali ini kita akan belajar mengenai perintah print. Oke, jadi untuk pengantarnya, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang variabel, di mana value dari variabel itu ditampilkan di variabel explorer. Nah, perintah print ini akan melakukan sesuatu yang berbeda, di mana value dari variabel itu tidak ditampilkan di variabel explorer, tapi ditampilkan ke konsol. Nanti konsol seperti apa kita lihat dalam praktek. Yang ditampilkan bisa value dari variabel atau bisa berupa teks statis. Bisa juga menggabungkan keduanya. Teks statis dengan variabel ini digabungkan. Nanti kita lihat prakteknya ya untuk lebih jelasnya. Nah, nanti untuk metodenya kita bagi menjadi dua kelompok ya. Ada dua cara nanti, yang tanpa menggunakan f-string atau yang dengan menggunakan f-string. Nanti f-string seperti apa nanti kita akan lihat juga pada sesi praktek. Nah, kita masuk ke sesi praktek ya. Refresh sedikit, ini adalah IDE Spider. Di bagian kiri ini adalah bagian editor untuk memasukkan perintah program. Di kanan terbagi dua nih. Yang atas adalah bagian untuk variabel explorer. Bawahnya ini yang dinamakan konsol. Disinilah kita akan berurusan dengan perintah print, di mana di bagian ini perintah print akan memunculkan outputnya. Nah, saya besarkan dulu fontnya ya supaya lebih mudah dilihat. Oke, seharusnya sekarang lebih mudah dilihat. Kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Perintah print untuk teks statis. Kita coba ini ya. Perintah print untuk teks yang selalu dipakai setiap kali pertama kali belajar pemrograman, yaitu hello world. Nah, jadi teks statis selalu diapit dengan tanda petik ya. Isi langsung dengan teks statisnya. Jangan lupa diapit tanda petik ini ya. Kita coba run. Hasilnya muncul. Ini adalah teks statis muncul di konsol oleh perintah print. Sekarang bagaimana dengan variabel? Kita bentuk dulu variabelnya ya. Masukkan variabel. Kita mulai dari string dulu. Variabelnya kita beri nama A. Stringnya berupa teks kelinci ya. Contoh saja. Kemudian kita masukkan juga variabel angka integer, bilangan bulat. Kita beri nama B, value-nya 5. Kemudian float, bilangan desimal dengan koma. Kita beri nama C, value-nya 3, misalnya 216. Ini ya, kita nyatakan tiga variabel ini, satu string, satu angka integer, satu angka desimal, angka float. Kita coba run. Nah, terlihat di sini variabel-variabel ini semuanya muncul di variabel explorer beserta tipe data dan value-nya. Tetapi karena tidak ada perintah print untuk variabel ABC ini, maka pada konsol dia tidak muncul apapun. Hanya muncul teks hello world yang berasal dari perintah print yang ada di sini. Hello world di sini muncul dari perintah print yang di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin memunculkan value dari variabel A, B, dan C ini ke dalam konsol yang di sini?
kita akan gunakan perintah print. Yang di sini saya beri tanda pagar dulu supaya tidak muncul lagi, supaya nanti hasil tidak bertumpuk-tumpuk. Perintahnya cukup sederhana, yaitu print, langsung kurung buka kurung tutup, nama variabelnya. Jangan lupa jangan diupdate dengan tanda petik ya, karena nanti akan terdeteksi sebagai teks statis. Jadi langsung tanda kurung buka kurung tutup, langsung masukkan nama variabelnya. Ini saya masukkan 3 sekaligus. Kita coba ya, run. Nah, terlihat value dari variabelnya muncul di sini di konsol setelah ada perintah print. Di sini terlihat ya keunggulan dari variabel explorer, fitur dari IDE Spider. Jadi tanpa perintah print pun di sini semua sudah muncul dan tipe datanya juga muncul. Kalau dengan perintah print di konsol hanya muncul value-nya, tapi tipe datanya tidak muncul. Ininya tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut. Ini menggabungkan teks statis dengan variabel. Nah, di sini kita kembali ke pengantar yang tadi, yang ada 2 cara, yang tanpa f-string sama yang dengan f-string. Di sini kita akan lihat perbedaannya di mana. Kita lihat dulu ya yang cara tanpa f-string. Kita lihat dulu untuk variabel string. Kita akan coba gabungkan teks statis dengan variabel. Selalu dengan perintah print, kurung buka tutup, kita masukkan untuk teks statisnya hewan. Jangan lupa spasinya ya untuk kebutuhan estetika. Nah, kalau untuk cara yang tanpa f-string, disambung dengan tanda plus atau tanda tambah. Langsung saja disambung dengan variabelnya. Ini saya beri tanda pagar dulu supaya nanti tidak membingungkan. Kita fokus ke bagian sini saja. Kita coba run, nanti hasil akan muncul di sini. Muncul. Ini teks statisnya berasal dari sini, dan ini variabelnya. Inilah cara menggabungkan antara teks statis dengan variabel pada perintah print. Nah, sekarang dengan variabel angka nih. Kita coba ya. Print mur. Nah, kita coba dulu langsung dimasukkan nama variabelnya di sini. B ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, kita coba juga teks statisnya kita taruh di depan dan di belakang. Nah, kalau begini, setelah variabelnya kita beri plus lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba run ya. Nah, error. Kenapa error? Karena kita mencoba memaksakan menggabungkan teks statis yang sebenarnya adalah string dengan angka. Ini tidak akan bisa digabung karena tipe datanya berbeda. Maka dari itu, sebelum digabungkan ke dalam perintah print, variabel yang tipe datanya angka perlu dikonversi dulu dengan perintah str. Ini.
Kita coba ya. Nah, sudah tidak error. Umur 5 tahun. Ini teks statis dari sini. Ini variabel dari sini B, dan tahun ini teks statis yang di belakang. Ini untuk integer ya. Untuk float desimal sama. Print kita ambil data ini ya, float. Jangan lupa konversi dulu ke string. Kita coba tambahkan juga teks di belakang, teks statis di belakang. Gram. Kita coba run. Muncul kan, tidak error. Sama. Teks statis muncul di sini, teks statis di belakang ini, dan ini adalah value dari variabelnya. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih dari satu variabel yang digabungkan dengan teks statis? Saya kasih tanda pagar dulu supaya kita lebih terfokus nanti ke outputnya. Sama ya, perintahnya print. Saya masukkan dulu teks statisnya. Spasi untuk estetika. Sambung ke variabel string ya. Ini karena bentuknya sudah string, A bentuknya sudah string, bisa langsung dimasukkan. Ini seperti menyusun kalimat ya, yang di tengah-tengahnya mengambil value dari variabel. Jangan lupa konversi ke string ya, kalau datanya berupa angka. Nah, maaf agak panjang nih. Teks statis sambung dengan variabel, sambung dengan teks statis lagi, jangan lupa diupdate tanda petik, sambung lagi dengan variabel, sambung lagi dengan teks statis, sambung variabel, tutup dengan teks statis. Kita lihat hasilnya. Berhasil. Ini dari teks statis, ini dari variabel, ini dari variabel teks statis yang ini dari variabel, ini dari teks statis, ini dari variabel teks statis, ini variabel, ini teks statis. Oke, jadi itu poinnya ya untuk cara yang tanpa f-string. Jadi dia menggunakan print langsung, kemudian menyambungkannya dengan tanda plus, tanda tambah. Dan kalau ada variabel yang berupa angka, dia harus dikonversi dulu dengan perintah str, konversi menjadi string dengan perintah str. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan cara yang kedua ya, cara yang dengan f-string. Yang ini saya beri tanda pagar dulu supaya kita seperti biasa, supaya kita lebih terfokus.
Topiknya masih sama, menggabungkan teks statis dengan variabel. Kita masih menggunakan variabel yang sama, ABC yang di sini. Kita coba dulu ya untuk yang variabelnya cuma satu. Kita mulai dari string dulu. Nah, di sini bedanya, printnya sama, dalam kurungnya sama, hanya di sini ada huruf F, maksudnya formatnya, baru diikuti dengan tanda petik. Nah, kita masukkan teks statisnya. Nah, bedanya dengan yang tanpa F string, kalau tidak ada F-nya, kan tadi kita menggunakan tanda plus ya, dan tanda plusnya di luar tanda petik. Di sini kita gunakan tanda kurung yang seperti ini untuk memasukkan variabelnya. Bukan kurung yang kotak dan bukan kurung yang seperti ini ya. Kurungnya yang seperti begini. Terus kita masukkan nama variabelnya. Variabel A misalnya, yang merupakan stringnya, ini kan hewannya. Jadi tidak menggunakan tanda plus ya di sini, tapi menggunakan kurung seperti ini. Kita coba run. Tuh, lihat sama hasilnya. Teks statis sambung dengan variabel. Bagaimana dengan variabel angka? Kita mulai dengan integer dulu ya. Nah, tadi kan dengan kalau tanpa f string, dia butuh dikonversi menjadi string dulu. Tapi kalau menggunakan f string, tidak. Print, kurung buka kurung tutup, f, tanda petik. Saya coba masukkan langsung variabelnya ya, tanpa konversi ke string. Nah, tidak error kan? Ini baru kalau teks statisnya di depan. Kalau ada teks statis lagi di belakang, kita tidak perlu menggunakan tanda plus lagi, langsung disambung di sini. Kita coba. Nah, kita tidak perlu menggunakan tanda plus di sini. Kalau di sini menggunakan F. Dan angkanya tidak perlu dikonversi dengan perintah str. Sekarang bagaimana dengan float, angka desimal? Mirip ya. Print. Sama, tidak perlu menggunakan plus dan tidak perlu dikonversi dengan str. Istimewanya kalau dengan F kita bisa mengkonfigurasi angka desimalnya. Perhatikan di sini angka desimalnya ada 3 ya, belakang komanya ada 3. Kita bisa mainkan di sini dengan cara titik 2 titik. Misalnya kita akan munculkan dalam 2 desimal, maka di sini kita ketik 2F. Coba perhatikan hasilnya. Dibulatkan ke atas karena ada pembulatan 2 desimal. Jika ingin ditampilkan dalam bentuk 1 desimal, di sini diganti 1. Nah, perlu dicatat dia tidak merubah value ya. Secara variabel value-nya tetap 3,216. Ini hanya penampilan pada perintah print. Jadi saya ulangi, untuk dengan f string kita bisa mengkonfigurasi berapa desimalnya untuk data float.
sekarang seperti yang di atas, kita coba ya untuk lebih dari satu variabel. Ini ya sama, kurang spasi. Print f, masukkan dulu teks statisnya ya. Sama seperti di atasnya, kita mencoba menyusun kalimat, tapi di dalam kalimat itu disisipkan komponen yang diambil dari value suatu variabel. Kita coba. Berhasil. Jadi terlihat ya, kita tidak memakai tanda plus, tapi digantikan oleh tanda kurung. Kurungnya kurung seperti ini. Dan tidak perlu konversi dengan perintah str. Sama seperti yang di atas, untuk angka float desimalnya bisa kita mainkan di sini. Coba kita mainkan menjadi 2 desimalnya. Kita tambahkan di sini titik 2, titik 2f. Berubah kan menjadi 2 desimal. Kita coba konversi lagi menjadi 1 desimal. Berubah dia menjadi 1 desimal. Oke, jadi terlihat bedanya ya antara tanpa f-string dan yang dengan f-string. Perbedaannya ada di penyambungnya, yang kalau tanpa f-string menggunakan tanda plus, kalau yang dengan f-string dia menggunakan tanda kurung. Kalau yang tanpa f-string dia membutuhkan tanda plus gitu, dengan kurung, dan dia membutuhkan konversi dengan perintah str. Di sini tidak perlu. Dan di sini ada keunggulan, kita bisa mengkonfigurasi berapa desimal untuk data float. Oke, ini ya basis untuk perintah print. Oke, terima kasih untuk sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.